anak Jakarta, pasti sudah sering dong keliling Jakarta. Biasanya apa saja sih yang ditemui? Gedung-gedung tinggi, kepadatan lalu lintas Jakarta, wah itu sih sudah biasa ya. Sebenarnya nih, kalau anak Jakarta mau menyempatkan diri untuk lihat lebih detail lagi, anak Jakarta akan menemukan hal menarik lainnya di kota Jakarta loh. Kira-kira ada yang terpikir tidak apa itu? Jawabannya adalah patung-patung di Jakarta. Apa menariknya ya? Mungkin kalau dilihat patungnya saja sih memang jadi kurang menarik. Tapi sejarah di balik berdirinya patung tersebut sangat menarik untuk dicari tahu loh. Kalau begitu langsung saja yuk kita cari tahu sejarah patung-patung yang ada di Jakarta. Anak Jakarta pasti sudah tidak asing lagi dengan patung yang satu ini. Setiap kita melewati jalan bundaran Hotel Indonesia, patung ini akan menyambut kita seolah-olah sedang mengucapkan selamat datang. Iyalah, patungnya saja sudah dinamakan patung selamat datang atau monumen selamat datang. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang dari arah Monumen Nasional. Patung yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1962 ini terbuat dari perunggu. Tinggi patung dari kepala sampai kaki mencapai 5 meter, sedangkan tinggi seluruh dari kaki hingga tangan yang melambai kurang lebih 7 meter, dan tinggi kaki patung adalah 10 meter. Sejarah berdirinya patung tersebut dalam rangka Asian Games 4 yang diadakan di Jakarta. Saat itu Presiden Soekarno ingin menyambut delegasi Asian Games dari berbagai negara yang datang dari Bandara Kemayoran yang saat itu masih beroperasi. Kalau sekarang sih, patung selamat datang ini bisa diibaratkan sebagai sambutan untuk anak-anak Jakarta yang sedang pelesir di pusat kota, atau bagi para pendatang yang baru saja menapakkan kakinya di Jakarta. Anak Jakarta yang pernah nonton film Naga Bonar Jadi Dua pasti tahu patung yang satu ini. Di film tersebut, Naga Bonar memandangi patung sambil berkata, "Turunkan tanganmu, Jenderal." Ya, ini adalah patung Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pada patung ini, sosok Jenderal Sudirman digambarkan berdiri kokoh dengan tangan menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas, menggambarkan Jenderal Sudirman sebagai sosok yang tegas, dinamis, namun tetap menghormati. Nah, hal inilah yang membuat Naga Bonar meminta sang jenderal untuk menurunkan tangannya, karena ia merasa dirinya tidak pantas mendapatkan hormat dari Jenderal Sudirman. Apa yang kau hormati siang dan malam itu? Apa karena mereka yang di depanmu itu memakai roda 4? Wah! Tidak semua dari mereka pantas kau hormati. Padahal menurut penjelasan keluarga Jenderal Sudirman, mengapa patung tersebut dibuat menghormat karena ada amanah yang masih menempel di pundak Jenderal Sudirman ketika beliau meninggal. Hormat direpresentasikan sebagai bentuk hormat kepada rakyat Indonesia. Patung yang berdiri tegak di Jalan Jenderal Sudirman ini memiliki tinggi keseluruhan 12 meter, terdiri dari tinggi patung 6,5 meter, penyangga 5,5 meter, dan terbuat dari perunggu seberat 4 ton. Menurut rencana, awalnya patung Jenderal Sudirman akan diresmikan 22 Juni 2003 bertepatan hari ulang tahun ke-476 Jakarta, namun tidak terrealisasikan. Peresmian akhirnya dilaksanakan 16 Agustus 2003, satu hari sebelum kemerdekaan Indonesia. Anak Jakarta pernah terpikir tidak sih untuk menghitung berapa jumlah kuda di patung ini? Tapi tunggu deh, anak Jakarta sudah pada tahu dong nama patung ini dan letaknya di mana? Patung kereta kuda dengan air mancur yang terbuat dari tembaga ini adalah patung kuda Arjuna Wijaya atau Arjuna Wiwaha atau Astabrata dan lokasinya berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan awal, ada berapakah jumlah kuda di patung ini? Kalau anak Jakarta lihat sekilas, jumlah kudanya seperti ada 10. Tapi sebenarnya hanya ada 8 kuda loh anak Jakarta. Nah, 2 lainnya itu merupakan bayangan saja. Kedelapan kuda ini memiliki makna yang berarti jika seorang pemimpin harus hidup berdasarkan 8 unsur penopang kehidupan yang sesuai dengan kepemimpinan Astabrata dalam ajaran agama Hindu Jawa. Unsur-unsur tersebut adalah matahari, bumi, api, bintang, samudra, angin, hujan, dan bulan. Tentunya nih, setiap unsur mempunyai makna masing-masing yang diharapkan bisa diresapi oleh para pemimpin di Indonesia khususnya Jakarta. Nah, Arjuna Wijaya sendiri memiliki makna kemenangan Arjuna yang menceritakan kemenangannya dalam membela kebenaran dan keberaniannya. Patung ini juga merupakan simbol bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Patung terakhir yang akan kita bahas adalah patung pemuda membangun. Nah, buat anak Jakarta yang belum pernah melihat patung ini, bisa langsung datang ke Bundaran Air Mancur Senayan, tepatnya di ujung selatan Jalan Jenderal Sudirman. Dalam patung ini digambarkan sesosok pemuda yang membawa obor dengan kobaran api. Makna dari patung ini sendiri adalah untuk mendorong semangat membangun yang harus tertanam dalam jiwa para pemuda. Patung ini dibuat dari beton bertulang dengan adukan semen dan bagian luarnya dilapisi dengan bahan teraso. Pengerjaan patung ini dimulai bulan Juli 1971 dan diresmikan bulan Maret 1972. Rencana sebelumnya, peresmian akan dilakukan pada acara peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1971. Namun patung belum selesai dibangun, sehingga peresmiannya pun tertunda beberapa bulan.